Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Agus Angga Putra Widyarta dengan NIM 201 103 1006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa, yaitu pada topik bahasan Pancasrada. Bahasan yang pertama kita pada hari ini yaitu maksud jasmani dan atman menurut konsep Hindu. Dalam konsep Hindu, disebutkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu badan jasmani dan juga rohani. Badan jasmani ini merupakan badan kasar, di mana badan kasar ini dapat dilihat dan tentunya dirasakan oleh panca indera. Badan kasar ini terbentuk dari unsur-unsur panca mahabhuta, yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Pertiwi ini merupakan zat padat di mana dalam tubuh manusia yaitu seperti tulang, otot, daging, rambut, dan kuku. Kemudian yang kedua yaitu apah. Apah ini merupakan zat cair dalam tubuh manusia, di mana kita bisa lihat pada darah dan juga lendir. Selain itu, yang ketiga yaitu teja. Teja merupakan unsur panas di mana di dalam tubuh manusia yaitu suhu tubuh atau panas badan. Kemudian ada bayu yang merupakan unsur udara, misalnya nafas. Kemudian akase, ether ataupun rongga udara. Berikutnya, Atman. Kita akan membahas mengenai Atman. Atman juga dikenal dengan istilah badan halus atau badan penyebab. Mengapa disebut badan penyebab? Sebab Atmanlah yang menghidupi jiwa manusia, di mana Atman yang membuat manusia dapat bergerak, memiliki rasa, dan tentunya dapat hidup. Sehingga Atman disebut sebagai badan penyebab. Berikutnya, yaitu tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Tujuan hidup manusia menurut agama Hindu ada pada suatu sloka, di mana itu berbunyi Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma. Hal ini berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin ataupun juga disebut sebagai kedamaian yang abadi. Kemudian konsep loka ini dijabarkanlah dalam bentuk catur purusa arta. Catur purusa ini merupakan 4 tujuan hidup dalam agama Hindu, yaitu yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan juga moksa. Berikutnya, yaitu bahasan mengenai tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Tugas dan kewajiban kita sebagai manusia tentunya adalah melaksanakan kebaikan atau kebajikan. Tentunya hal ini selaras dengan tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Di mana sebagai manusia Hindu kita wajib untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran-ajaran Dharma, di mana ajaran Dharma ini berarti ajaran kebajikan yang utama. Hal ini ditempuh dengan melaksanakan berbagai yatnya, yang dikenal dengan istilah panca yatnya, yaitu dewa yatnya, manusia yatnya, pitra yatnya, rasi yatnya, dan buta yatnya. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan demi terjaganya keseimbangan dari alam semesta atau buana agung. Lalu dengan apa kita mencapai hal tersebut? Yaitu dengan tentunya menempuh catur marga yoga, di mana catur marga yoga ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga, kemudian Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan terakhir Raja Marga Yoga. Bahasan berikutnya yaitu mengenai makna sloka Bhagavad Gita 7.3, di mana dalam Bhagavad Gita tersebut disebutkan bahwa di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apakah maksud dari arti Bhagavad Gita tersebut? Hal ini bermakna bahwa seseorang yang benar-benar berdedikasi kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, baik itu secara lahir maupun secara batin atau secara total ataupun keseluruhan itu, hanya dapat dihitung jumlahnya
dengan jari. Berarti jumlah orang-orang yang mampu berbakti kepada Tuhan atau berdedikasi itu secara total tidak semuanya, di mana tidak berjumlah banyak, sehingga sebutkanlah dihitung jumlahnya hanya dapat dengan jari. Kebanyakan orang itu mulai terlena dengan ilusi maya sehingga sedikit demi sedikit menganggap bahwa dedikasi kepada Tuhan itu sulit. Berikutnya, yaitu hubungan konsep arta untuk mencapai moksa. Dalam catur purusa arta dikenal dengan istilah arta dan juga moksa. Kedua hal ini tentunya saling berkaitan, di mana dengan arta kita dapat mampu mencapai moksa. Apa arti dari arta ini? Arta merupakan materi yang berupa harta maupun kekayaan. Arta ini sangat berperan penting untuk mencapai moksa. Mengapa? Sebab untuk mencapai moksa tentunya kita wajib untuk melaksanakan kebajikan dan juga yatnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di mana dengan harta ini atau dengan arta, kita dapat melaksanakan yatnya tersebut yang nantinya berperan dalam mewujudkan jagadita atau kebahagiaan baik itu di dunia maupun di alam niskala nantinya. Kenapa bisa mewujudkan peran jagadita? Karena dengan arta ini kita juga dapat berdana punya. Nah, berdana punya ini merupakan salah satu tabungan amal baik kita, sehingga kita lebih mudah untuk mencapai jalannya moksa nantinya. Berikutnya, satu contoh komponen dari Pancasrada. Salah satu contoh yang kita ambil atau saya ambil pada kesempatan kali ini adalah contohnya Brahman. Brahman dalam agama Hindu atau dalam konsep Pancasrada dikenal dengan keyakinan kita terhadap Tuhan ataupun ide Sang Hyang Widiwasa. Di mana dalam menguasai alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa dikenal dalam berbagai manifestasi sesuai fungsi dan kemahakuasaannya dalam nama Dewa. Dalam kitab Upanishad 4.2.1 disebutkan bahwa Ekam Satwipra Bahuda Wadanti Agnim Yamam Matari Swanam. Hal ini tentunya berarti dalam konsep Brahman ini, di mana Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Selain sloka ataupun hal tersebut, saya juga dapat menyebutkan mengenai Eko Narayana Nadwitya Kaschit, di mana artinya hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Meskipun demikian, kita percaya bahwa beliau ada dan meresap di semua tempat dan mengatasi semuanya. Hal ini dikenal dengan istilah Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Berikutnya, contoh pelaksanaan Brahman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan Brahman dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering jumpai. Karena kita sebagai umat yang beragama, tentunya sering sekali menyentuh ataupun melaksanakan konsep Brahman ini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Brahman merupakan konsep di mana kita percaya terhadap adanya Tuhan, sehingga dalam hal sehari-hari yaitu dengan melakukan persembahyangan. Kita ambil contohnya yaitu melaksanakan puja trisandya. Melaksanakan puja trisandya dalam agama Hindu dianjurkan untuk 3 kali sehari sesuai dengan waktunya, baik itu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 6 sore. Dengan senantiasa melaksanakan puja trisandya, tentunya kita telah bersama-sama untuk mulai untuk memuja nama Tuhan, yang ini berpengaruh terhadap kita senantiasa mengingat nama Tuhan itu sendiri. Berikutnya, maksud dan contoh penerapan kepercayaan terhadap Atman. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atman ataupun Hyang Widi atau Brahman. Di mana di dalam badan kita, Atman ini dikenal dengan istilah Jiwatman. Jiwatman inilah yang menyebabkan manusia itu hidup. Dengan Jiwatman, manusia itu dapat bergerak dan juga dapat memiliki rasa ataupun hal lain yang berhubungan dengan hidup ataupun kehidupan. Kita dapat lihat pada misalnya telinga tidak dapat mendengar bila tidak ada Atman. Kemudian mata tidak dapat melihat bila tidak ada Atman. Kulit tidak dapat merasakan bila tidak ada Atman. Hal inilah yang sepantasnya kita tanamkan di dalam pemikiran kita ataupun mindset kita. Sehingga nantinya kita dapat benar-benar menerapkan bahwa kita percaya terhadap adanya Atman. Karena Atmanlah yang menyebabkan manusia itu hidup.
Selanjutnya, sloka dalam kitab suci agama Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Sebenarnya banyak sekali kitab suci ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan karma pala yang merupakan salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Dalam hal ini saya mengambil pada kitab suci Bhagavad Gita, konsep karma pala dijelaskan pada bab 3 yaitu mengenai karma yoga, di mana Krishna menjelaskan tentang kewajibannya sebagai seorang ksatria. Na karmanam anaramban, nais karmyam purusa snute, naca samnya sanat eva, sidim samadhi gacadi. Hal ini terdapat dalam Bhagavad Gita bab 3.4, di mana artinya orang tidak akan mencapai kebebasan. Karena diam tiada bekerja, juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Hal ini kita sering kenal dengan istilah aksi dan reaksi. Jika kita ada aksi, tentunya ada reaksi. Hal inilah sejalan dengan konsep dari karma pala itu. Jika ada hal yang kita lakukan, tentunya ada hasil yang nantinya kita dapatkan. Selanjutnya, pemahaman mengenai konsep punarbawa. Konsep punarbawa ini sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kata reinkarnasi. Di dalam Weda disebutkan bahwa penjelmaan jiwatman yang terulang-ulang di dunia ini atau di dunia yang lebih tinggi disebut dengan samsara. Dan samsara ini merupakan lingkaran kelahiran. Kelahiran yang berulang-ulang ini membawa akibat suka dan juga duka, tidak sepenuhnya suka dan juga tidak sepenuhnya duka. Samsara atau punarbawa ini terjadi karena jiwatman masih dipengaruhi oleh kenikmatan dan kematian, kemudian diikutilah oleh kelahiran. Baik, tidak terasa demikianlah penyampaian materi oleh saya sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga presentasi saya pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.